Set bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Kelas Erle Burke merupakan destroyer yang menjadi tulang punggung kekuatan Angkatan Laut Amerika. Kapal kelas ini menjadi salah satu yang pertama di dunia yang mengembangkan sistem komprehensif pertahanan udara untuk kapal yang dikenal dengan Aegis. Tetapi Erle Burke bukan satu-satunya destroyer canggih di muka bumi ini. Salah satunya adalah destroyer tipe 45 kelas daring milik Angkatan Laut Inggris. Mari kita bandingkan dua destroyer dari dua negara sekutu ini. Kita akan menggunakan Erle Burke Flat 2A untuk perbandingan kali ini karena dilengkapi dengan hanggar helikopter dan beberapa perbaikan kecil lainnya, dan menjadi rumah bagi dua VLS dengan satu ditempatkan di depan memiliki 32 sel dan satu lagi di buritan dengan 64 sel. MK41 adalah VLS universal dan dapat digunakan untuk berbagai macam rudal untuk berbagai kebutuhan. Desainnya sangat stabil dan menggunakan banyak modifikasi dari pendahulunya kelas Ticonderoga yang dikritik karena berat di bagian atas. MK41 memastikan bahwa setiap rudal masa depan dapat diluncurkan dari peluncur ini. Burke memiliki sistem propulsi turbin gas. Setiap kapal ini didukung dengan 4 mesin turbin gas LM2500 dengan masing-masing menghasilkan 19.800 kW. Total output 79.000 kW. Dengan demikian total output 79.000 kW. Kapal ini memiliki jangkauan sekitar 10.000 km pada kecepatan 18 knot. Sedangkan Daring memiliki bobot 8.500 ton dan menjadi kombatan permukaan terbesar di armada Angkatan Laut Inggris. Sebanyak 6 kapal dibangun untuk menggantikan 12 kapal perusak tipe 42. Setiap tipe 45 bisa dikatakan setara dalam hal efektivitas dengan 4 tipe 42. Menggunakan desain yang sangat modern dan ramping dengan sisi miring dan suprastruktur yang dirancang untuk membelokkan radar hingga sangat mengurangi deteksi radar. Kapal kelas tipe 45 dikabarkan akan muncul selayaknya kapal nelayan kecil di radar. Semua persenjataan terkonsentrasi di dek depan dan belakang berisi radar pencari dan hanggar helikopter serta dek. Persenjataan ofensif utama mereka adalah sistem peluncuran vertikal 48 sel A50 yang dipasang sedikit lebih tinggi dan terlihat jelas. Tipe 45 memiliki sistem Integrated Electric Propulsion atau IEP yang sangat canggih. Sistem ini terdiri dari propulsi diesel listrik yang dikombinasikan dengan propulsi turbin gas untuk mencapai daya maksimum dan efisiensi. Setiap kapal didukung oleh 2 mesin turbin gas Rolls-Royce WR21 yang masing-masing menghasilkan tenaga 21.500 kW. Mesin diesel listrik adalah 2 generator 2 MW masing-masing menghasilkan listrik untuk 2 motor listrik 20 MW. Total output adalah 45.000 kW dan memberikan kapal kemampuan kisaran lebih dari 13.000 km pada kecepatan 18 knot. Dengan demikian, Daring lebih unggul dalam hal propulsi. Dalam hal sensor elektronik, Burke dilengkapi dengan radar pasif elektronik atau PESA sebagai bagian dari sistem tempur Aegis. Ini telah menjadi standar untuk radar Angkatan Laut sejak diperkenalkan. Ketika mereka memasuki layanan di akhir 1970-an dan menjadi standar pada tahun 1980-an, mereka tidak tertandingi oleh sistem manapun di dunia. Upgrade konstan telah memastikan Aegis menjadi sistem jaringan yang terbaik. Radar SPY-1D sangat kuat dan dapat mencari dan melacak target lebih dari 350 km. Dia dirancang untuk beroperasi sebagai bagian dari kelompok pertempuran dan menangani serangan rudal jelajah dengan data dari radar peringatan dini dan kapal perang lainnya yang dilengkapi Aegis. Namun, SPY-1 tidak menyediakan iluminasi sasaran atau pengendalian tembakan untuk rudal permukaan ke udara atau SAM. Tugas ini diserahkan kepada 3 pemediaan
mekanis SPG-62. Ini adalah kelemahan yang melekat karena tidak dapat membimbing SAM dalam jumlah besar sekaligus. Sedangkan pengendalian tembakan radar AESA dapat membimbing hingga 32 rudal secara bersamaan. Meskipun telah ditingkatkan, SPY-1D-PESA masih belum bisa bersaing dengan radar AESA modern yang diterjunkan oleh banyak angkatan laut. Sedangkan dua radar di kelas daring tidak diragukan akan menjadi bagian penting dari kemampuan kapal. Radar AESA multifungsi Samson adalah radar dua permukaan yang berputar, tertutup dalam radombola dan ditempatkan tinggi di tiang. Radar ini memiliki jangkauan 400 km serta dapat mencari dan melacak ratusan objek sekaligus. Angkatan Laut Inggris mengklaim bahwa radar itu dapat mendeteksi bola kriket dalam jarak beberapa ratus kilometer. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa radar itu dapat mendeteksi pesawat siluman atau objek yang terbang rendah pada jarak yang jauh. Radar ini memang hanya memiliki dua permukaan berputar, kalah jika dibandingkan dengan 4 radar permukaan statis milik Burke. Tetapi random berputar pada kecepatan 60 rpm yang berarti hampir bisa memberikan cakupan secara terus-menerus. Sementara radar dua permukaan lain berputar pada kecepatan 15 hingga 20 rpm, sehingga Samson walaupun hanya memiliki radar dua permukaan berputar tetap bisa sebanding dengan radar 4 permukaan AN/SP-1 milik Burke yang memindai 360 derajat secara terus-menerus. Radar ini ditempatkan 2 kali lebih tinggi dibandingkan radar SPY pada Burke. Hal ini memberikan keuntungan yang besar dalam mendeteksi target sea skimming di jarak yang lebih jauh. Samson dapat terlibat 32 target secara bersamaan dengan rudal udara ke permukaan Aster. Ini adalah patokan dalam saturasi pertahanan udara. Radar sekunder kapal ini adalah radar pencari Elben Thales S1850M AESA yang memiliki jangkauan lebih dari 400 km. Radar ini secara teknis bukan kebutuhan mutlak di kapal ketika Samson dapat melakukan semua tugasnya. Tetapi alasan mengapa tetap digunakan adalah untuk berbagi beban kerja di lingkungan dengan ancaman berat dan operasi tinggi. Lagi-lagi jika melihat data tersebut daring unggul dalam hal radar. Lalu bagaimana dengan sistem senjata? Burke adalah pemenang tak terbantahkan dalam kategori ini. Kapal ini telah menembakkan ratusan rudal Tomahawk dalam pertempuran dan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyerang sasaran darat pada jarak lebih dari 1.500 km. Jika diperlukan, ke-96 sel dapat membawa rudal jelajah Tomahawk. Sebuah MK45 127 mm digunakan untuk menembak target permukaan dan untuk memberikan tembakan dukungan. Dia juga memiliki dua MK38 Bassmaster 25 mm yang dapat dioperasikan secara manual atau dari jarak jauh dan digunakan untuk melawan kapal kecil seperti bajak laut. Setiap kapal memiliki kapasitas untuk membawa 8 rudal anti kapal Harpoon. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menggunakan rudal ini ketika operasional karena lebih mempercayakan pada misi peperangan permukaan terutama dari kapal induk dan kapal selam. Burke lebih didedikasikan untuk serangan darat dan dukungan tembakan dalam peran peperangan permukaan. Kemampuan peperangan permukaan kelas daring harus diakui ada di bawah Burke. Hal ini karena kapal tidak pernah dirancang untuk peran tersebut. Angkatan Laut Inggris ingin perusak yang murni dengan kemampuan perang anti udara serta beberapa kemampuan peperangan permukaan. Untuk itu ia membawa 8 rudal anti kapal Harpoon tepat di belakang baterai 48 SAM Aster. Tetapi mereka tidak dipasang sebagai standar pada semua kapal dari kelas ini. Hanya 2 kapal dilengkapi dengan rudal Harpoon. 4 yang lain akan dilengkapi dengan rudal ini hanya jika diperlukan. Kapal ini memiliki buy MK114 mm yang digunakan untuk melawan target permukaan dan juga untuk pemboman pantai selama pendaratan amfibi. Tetapi perusak seperti ini hampir tidak akan pernah digunakan untuk dukungan tembakan angkatan laut selama pendaratan.
dan meriam utama akan digunakan hanya terhadap kapal musuh dan untuk menembakkan tembakan peringatan. Ada juga 2 meriam Bassmaster 30 mm terutama digunakan untuk melawan kapal kecil dan sangat berguna dalam lingkungan pesisir terutama patroli anti pembajakan. Secara keseluruhan, kemampuan perang permukaan daring sesuai dengan kebijakan Angkatan Laut Inggris dan frigat generasi berikutnya milik mereka yakni tipe 26 yang akan berorientasi pada peperangan permukaan. Dalam hal peperangan anti udara, Burke memiliki peluncur vertikal Mk41 dengan 96 sel, yakni 32 di depan dan 64 di belakang. Dalam kondisi yang ideal, 64 sel akan dialokasikan untuk anti udara, 16 untuk anti permukaan, dan 8 ditugaskan untuk anti kapal selam. Untuk perang anti udara biasanya akan membawa 48 SM-2, 8 SM-6, dan 64 rudal Sparrow. Sebuah senjata jarak dekat pileng ada di belakang dan akan menjadi pertahanan terakhir untuk melawan rudal jelajah. Dengan senjata berlapis ini akan memberikan Burke kemampuan perang anti udara yang cukup kuat dan berlapis. Kelas daring sementara itu sejak awal dirancang untuk tujuan tunggal menembak jatuh apapun yang ada di langit dan membahayakan mereka. Menggunakan kombinasi SAM Aster 15 dan 30 untuk terlibat ancaman udara pada rentang panjang dan 2 pileng sebagai baris terakhir pertahanan. Aster 15 adalah varian menengah dengan rentang lebih dari 35 km, sementara Aster 30 memiliki jangkauan lebih dari 120 km. Setiap kapal memiliki 48 sel A50 untuk mengakomodasi total 48 rudal Aster dalam kombinasi apapun. 48 Aster yang dibawa dirancang untuk menjadi sistem one shot one kill. Ini berarti bahwa hanya satu SAM yang akan dipecat untuk mencegat target udara yang masuk. Hanya saja sejauh ini belum diketahui sejauh mana kebenaran dari klaim tersebut. Burke sendiri tidak berani mengambil skenario one shot one kill. Kebijakan US Navy menetapkan minimal 2 SM-2 untuk ditembakkan terhadap setiap target yang masuk untuk meyakinkan intersepsi sukses. Sedangkan dalam perang anti kapal selam, Burke memiliki kemampuan yang cukup baik. Wajar saja kapal ini menjadi rumah dari salah satu sonar terbesar dalam sejarah kapal perang kontemporer. Juga memiliki sonar ready direct yang memberikan keuntungan yang signifikan dalam mendeteksi kapal selam. VLS Mk41 dari Burke dapat dilengkapi dengan peluncur vertikal untuk roket anti kapal selam Room 139 yang mampu menyerang pada jarak 20 km. Burke juga memiliki 2 triple tabung torpedo 324 mm untuk meluncurkan torpedo ringan. Tetapi aset anti kapal selam paling penting adalah 2 helikopter Seahawks yang ada di hanggarnya. Ini adalah salah satu aspek daring harus mengakui tertinggal dengan Burke karena membawa suite anti kapal selam defensif. Kapal ini memang memiliki sonar busur MFS 7000 tetapi tidak ada tabung torpedo atau sonar yang diderek. Kapal ini tergantung pada satu helikopter Merlin atau 2 Link untuk misi ini. Hal ini karena kebijakan Angkatan Laut Inggris hanya menggunakan frigat tipe 23 untuk misi anti kapal selam. Dalam hal awak, Burke membawa 298 kru sedangkan daring 189. Ini menunjukkan tingkat otomatisasi daring lebih baik dan juga berdampak pada kenyamanan kru yang juga lebih baik. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.